Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan Kurniawan dengan NIM 11200131 dan juga teman saya Devon Paul Irawan dengan NIM 11200129. Sekarang kami akan mempresentasikan laporan riset tutorial statistik yang telah kami buat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu uji beda. Jadi, uji beda adalah uji yang digunakan untuk mencari berbagai macam perbedaan, baik itu antara dua sampel data atau lebih dari beberapa sampel data yang ada yang tidak memiliki hubungan yang masing-masingnya terdapat nilai rata-rata yang berbeda. Nah, uji beda ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Dalam beberapa kasus, uji beda juga bisa digunakan untuk mencari perbedaan antara suatu sampel dengan nilai tertentu. Selanjutnya, uji beda ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada one sample t-test. Nah, one sample t-test ini merupakan suatu teknik analisis yang dapat digunakan untuk membandingkan satu variabel bebas. Biasanya teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rataan sebuah sampel. Yang kedua ada independent sample t-test. Nah, uji ini merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan min antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan. Yang berarti bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Yang ketiga ada paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini adalah suatu pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua min dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi datanya berdistribusi normal. Lalu selanjutnya contoh kasus. Yang pertama, one sample t-test. Contoh kasusnya, terdapat sejumlah data tinggi badan anak-anak SMA dari SMAN 9 Malang angkatan 2019. Nah, ada salah satu murid yang baru saja masuk di sekolah itu. Murid itu bernama Adi, dan dia memiliki tinggi badan yaitu 160 cm. Dari kasus tersebut, maka diperlukanlah uji statistik untuk mengetahui apakah tinggi badan yang dimiliki Adi berbeda dengan murid-murid lainnya. Apabila ada perbedaan, maka perlu dijelaskan juga perbedaannya. Nah, berikut ini adalah tabel tinggi badan murid-murid SMAN 9 Malang, teman-teman dari Adi. Lalu soal kedua, yaitu independent sample t-test. Contoh kasusnya, ada seorang mahasiswa yang ingin meneliti untuk mengetahui perbedaan berat badan antara murid laki-laki dan perempuan di suatu sekolah. Apakah berat badan antara laki-laki dan perempuan hasilnya berbeda? Apabila dilakukan uji statistik, dan jelaskan juga secara lengkap jika terdapat perbedaan hasil. Nah, berikut ini adalah data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara. Lalu soal ketiga, ya, tentang paired sample t-test. Contoh kasusnya, ada suatu sekolah SD di Jakarta yang bernama SD Tarakanita yang mulai minggu depan akan mengadakan ujian akhir semester untuk anak-anak kelas 6. Sang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai antara sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, ini tabel nilai sebelum belajar dan juga nilai sesudah belajar. Berikut ini adalah hasil analisis.
One sample dites. Hipotesis, hanya ada perbedaan signifikan tinggi badan AD dengan tinggi badan murid lainnya. Nah, satu ada perbedaan signifikan antara tinggi badan AD dengan tinggi badan murid lainnya. Untuk uji normalitas, syaratnya adalah data dapat dikatakan normal apabila ASYMP signifikan lebih dari 5% atau di atas 0,05. Variabel tinggi badan ASYMP signifikan 0,996 atau 99,6%. Yang tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data tinggi badan berdistribusi normal. Mungkin ada one sample statistik. Deskriptifnya adalah rata-ratanya tinggi badannya adalah 165,70 cm. Dan sampel tinggi badannya adalah 20 sampel. One sample test. Analisis apabila signifikan kurang dari 0,05% atau 5%, maka dianggap ada perbedaan. H0 tidak ada perbedaan signifikan antara tinggi badan AD dan tinggi badan murid lainnya. Untuk H1, ada perbedaan signifikan antara tinggi badan AD dan tinggi badan murid-murid lainnya. Signifikan 0,000 atau 0%, nilai signifikannya kurang dari 5%, maka H1 diterima. Artinya tinggi badan AD berbeda secara signifikan dengan tinggi badan murid lainnya. Untuk tambahan analisis, lihat mean difference. Itu nilainya 5,700. Artinya tinggi badan AD lebih rendah sebesar 5,700 cm dibandingkan tinggi badan murid-murid lainnya. Berikutnya adalah one sample dites. Untuk hipotesisnya, hanya tidak ada perbedaan signifikan antara berat badan laki-laki dengan perempuan. H1 ada perbedaan signifikasi antara berat badan laki-laki dengan perempuan. Untuk normalitas, syaratnya adalah data dikatakan normal apabila ASMP signifikan lebih dari 5% atau di atas 0,05. Variabel berat badan ASMP signifikan 0,988 atau 98,8%. Nilai tersebut di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan data berat badan berdistribusi normal. Ini adalah statistik. Rata-rata berat badan laki-laki adalah 70,80, sedangkan berat badan perempuan adalah 64,20. Untuk sampel berat badan laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu 10 sampel. Ini adalah analisis independent sample test. Levene test. Varian apabila signifikan kurang dari 0,05 atau 5%, maka varian dianggap berbeda. Maka melihat equal variant not assumed. Tapi apabila Levene test lebih dari 0,5 atau 5%, maka varian dianggap sama. Maka melihat equal variant assumed. Levene test 0,525 atau 5,5%, nah ini lebih besar dari 5%. Maka equal variant assumed atau variansi dianggap sama. Berikutnya adalah uji hipotesis. H0 tidak ada perbedaan signifikan antara berat badan laki-laki dengan perempuan. Karena satu ada perbedaan signifikasi antara berat badan laki-laki dengan perempuan. Signifikasi 0,014 atau dengan 1,4%, nilai ini kurang dari 5%, maka H1 diterima. Artinya ada perbedaan signifikasi antara berat badan laki-laki dengan perempuan. Untuk tambahan analisis, mean difference-nya 2,420. Artinya berat badan laki-laki lebih berat sebesar 2,420 kilo daripada berat badan yang perempuan. Berikutnya adalah paired sample test. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan signifikasi antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Untuk H1, ada perbedaan signifikasi antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Untuk uji normalitas, syaratnya adalah tetap dikatakan normal apabila ASYMP signifikannya
lebih besar dari 5% atau di atas 0,5. Untuk varian nilai sebelum belajarnya, SMP signifikannya 0,656 atau 65,6%. Nilai ini di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan nilai sebelum belajar berdistribusi normal. Sedangkan variabel nilai sesudah belajar, SYMP signifikan 0,817 atau 81,7%. Nilai ini di atas 0,5 atau 5%. Maka dapat disimpulkan nilai sesudah belajar berdistribusi normal. Ini ada per sampel statistik. Nilai sebelum belajar rata-ratanya adalah 69,10. Sedangkan untuk rata-rata nilai sesudah belajar adalah 73,65. Jumlah sampel keduanya sama, yaitu masing-masing 20 sampel. Ini adalah analisis. Syaratnya adalah melihat signifikan apabila nilainya kurang dari 0,05 atau 5%, maka dianggap ada perbedaan. Karena tidak ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Untuk H1 ada perbedaan signifikan nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Signifikan 0,013 atau 1,3%, nilai signifikan ini kurang dari 5%. Maka H1 diterima. Artinya ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Untuk tambahan analisis, mean difference-nya 4,550. Artinya nilai sebelum belajar lebih rendah sebesar 4,550 dibandingkan nilai sesudah belajar. Jadi artinya adalah belajar sangat dianjurkan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Kita ada persampel testnya. Sekian dari kami. Terima kasih.